Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita muda semangat. Salam itu seharusnya semangat, salam itu assalam dari kata sin lam mim, di depannya ada isim takrif, kemudian ada tasdid muqattab bimakna majhul. Makanya pada saat dikatakan assalam, berarti kita memang benar-benar berhadapan dan mulai memposisi saling mendoa, saling mendukung, saling mensupport, saling membuka, saling semua perilaku kefikiran ada di dalamnya. Assalamualaikum gitu. Warahmah ini menyatukan sesuatu yang terpisah, menyatukan sesuatu yang tidak jadi satu. Itu untuk berada di dalam satu rohmah. Rohmah itu titik temu dua zat atau lebih yang menyatu. Jika kita haus, maka dengan menyatunya air dan mulut akan menghilangkan haus. Saat kita lapar, menyatunya akan menghilangkan makanan, itu akan menghilangkan lapar. Saat menyatunya antara makanan dengan mulut, itu disebut rohmah. Di sini rahmatullah. Jadi menyatukan potensi-potensi yang ada. Barokah pada saat kita salam dan barokah, maka saat kita salam dan rahmah itu dalam satu sistem kehidupan, maka kita dalam barokah. Barokah itu kita sering mungkin berkunjung untuk memperoleh barokahnya si A, si B, Pak Yai atau Mbah Yai atau siapapun, atau kesarean. Kita selalu ngomongnya untuk mendapatkan barokah, tapi kita tidak pernah tahu apa itu barokah. Barokah itu adalah sesuatu akibat dari sebuah perilaku salam, perilaku rahmah, menyatu, potensi dikembangkan, sehingga menambah, berkembang, menyebar dalam keberuntungan, itu maka dikatakan barokah. Jadi paling tidak kalau kamu sowan ke sesepuh atau ke romo yai, kamu pasti dapat barokah. Paling tidak kamu dapat minuman. Ya, itu kan barokahnya minuman itu apa toh? Wareg. Paling tidak kan itu barokahnya wareg. Makanya saat kita salam bukan sekedar bahwa saat qaulu salam, saat kamu mengucapkan salam, maka pahala atau wajib kamu ucapkan. Jika kamu mengucapkan, wajib menjawab. Jika kamu mendengar ada orang salam gitu. Tapi lebih dari itu sebenarnya uraian sainsnya ada gitu loh ya. Bapak Ibu yang berbahagia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang berbahagia, saya idem, yang saya hormati, yang saya muliakan dari apa yang disebut MC tadi. Ini saya agak begitu fit karena pas 3 minggu ini pergi pulang malam, pergi lagi semalam, pergi lagi semalam, pulang nanti malam Jumat, malam Ahad paing melek dur, berangkat lagi. Jadi leloh yang terakhir kemarin ke Palembang, yang jalannya rusaknya luar biasa. Di untuk apa nih jalan ini? Seharusnya normal 7 jam, ditempuh 16 jam ke jalannya gowe ini gini. Padahal kota itu, lahatnya kan kota. Penak-penak yang diasah.
setelah dari Senin saya harus berangkat lagi ke Jakarta sama Banten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. La'allakum tadhakkarun. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Semuanya kemauan yang saya hormati, yang saya muliakan, yang dihormati oleh Allah. Tentu pertama kita memunajat rasa syukur bikoli alhamdulillah, yang sekaligus kita memposisi sebagai hamba yang fakir, sehingga ganjarane pahalane wong syukur akan terekam di dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Pahalane wong syukur ki lapang dada, nyegoro dadane ora nggak gampang guncang, nggak gampang panik, sampai pada posisi arah wak putra bakah kata yakti yakin, sampai terwujudnya seperti air laut nyegoro di dalam dada ini, seperti laut yang jika dilempar bangkai, bahkan bangkai ini babi dan anjing sekalipun, tidak akan merubah air laut menjadi najis, tetap suci mensucikan. Akan tetapi walaupun bukan berarti merubah bangkai babi anjing tadi itu menjadi halal. Artinya kehidupan yang kita jalani ini banyaknya sesuatu yang menjadikan kita ini tidak akan menjadikan saat kamu diolok di apapun, tidak merubah kondisi hati kita untuk tetap ajak istiqomah berproses kembali kepada Allah hingga tumeka, hingga selamat. Tidak mengotori hati kita gitu ya. Makanya kita memposisi menjadi hamba yang bersyukur, sebab kita dilahirkan dari perut ibu, min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a. Kita dilahirkan dari min ummahat, dari ibu kita, tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah meletakkan telinga di dalam diri kita, meletakkan mata di dalam diri kita supaya sam'a bukan udhun, supaya absor bukan ainun, dan letakkan otak bukan masalah akal tapi afidah, nalar dan rasional, sehingga la'alakum tashkurun, untuk menjadi hamba untuk yang memposisi selalu menjadi hamba yang bersyukur, maka akan jadi sam'a, menjadi penyimak pencermat yang baik dalam memperhatikan perkembangan-perkembangan yang ada. Ini akan menjadikan kita itu dapat seperti bayi, semula nggak bisa berjalan, menirukan akibat yang didengar, yang dilihat, maka dia dapat berjalan, dapat berbicara. Awalnya adalah meniru. La'alakum tashkurun. Sayang kadang saat kita besar, kita sudah dikubur oleh banyak hal. Dikubur yang menjadikan kita tidak jujur, tidak sefitrah anak kecil, anak bayi yang selalu jujur. Bahkan pada saat mereka berkelahi dengan teman yang seumuran, umur 2 tahun, 3 tahun, berkelahi, nangis, kecer nangisnya, hanya sesaat, nangisnya selesai, mereka bermain lagi. Wong tuane sing cek gelut, begitu biasanya kan begitu. Wong tuane cek gelut, anake wis rangkulan dolan tekan dinti. Itu yang di pondok, biasanya kan, karena ustadz kan semua di pondok. Jadi ustadz cek gelut, anake iki wis dolan bareng. Gitu. Sampai karo anake iki dijak moro di nggone ibu, nggone wong tuane, njaluk sangu ngebosi kancane sing bar gelut kuwi mau. Sing cek gelut bapak ibuke, nyapa kowe nukokne wong kuwi mung bar gelut karo kuwi nukari kowe kan. Anake malah nangis ganti gelut karo bapak ibuke. Gitu. Dia jujur, tidak bergerak didasarkan atas sebuah kebencian.
Maka syukur itu sam'a wal absar wal afidah, maka akan ditambah-tambah nikmatnya oleh Allah. Itulah yang sesungguhnya. Jadi syukur itu maknanya terbuka, Bapak Ibu. Saya ngungkap ini, syukur itu terbuka. Jadi syukur itu bukan sekedar masalah makanan atau masalah minuman, bukan sekedar gitu. Pada saat kita memperoleh sesuatu kita syukuran, itu nggak salah loh ya. Pada saat kita itu masuk sekolah, kemudian yang kita inginkan kita diterima, kita syukuran. Saat kita masuk pegawai, kita diterima, kita syukuran. Haji, kita lama nunggu, kemudian dipanggil, kita juga syukuran kan. Kita syukuran. Tapi kalau di dalam Al-Quran, syukuran itu posisinya adalah pada saat sam'a, absar, afidah, 3 hal. Mendengar, melihat, memperhatikan, dan berpikir. Apa yang didengar, apa yang dilihat, absor. Absor itu mencermati detail. Sam'a itu mendengarkan dengan otak, mendengarkan dengan hati. Afidah, orang yang akalnya digunakan supaya mampu mengendalikan kehidupan ini tidak terjajah oleh dunia, akan tetapi supaya berhati nurani yang berfungsi. Itu kalimatnya maka afidah, al-afidah, pakai istim takrif. Itu saat kita berbicara tentang syukur. Kebalikannya syukur itu kufur. Jadi kafir itu bukan masalah perbedaan agama, bukan perbedaan keyakinan. Terserahlah agamanya apa begitu. Dalam hal dunia ada kehidupan itu ada 2 paling garis besarnya paling tidak. Kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin. Yang lahir itu jika diuraikan ya kehidupannya pikiran, kehidupannya telinga, kehidupannya mata, kehidupannya mulut, dan seterusnya. Unsur kejadian manusia. Jadi pada saat kita berbicara tentang kafir, sumum, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. Di ayat yang lain, sumum, bukmun, umyun, fahum, la yatafakkarun. Sumum, bukmun, umyun, fahum, la yaqilun. Hidup itu pilihan. Bahkan saat kita menjalani kehidupan ini, kita selamat atau fujuroha, itu adalah pilihan. Takwaha atau fujuroha, itu adalah pilihan.